welcome back to Foodcast. Hai Foodpreneur Indonesia, masih barengan Mutia Fatia as your foodcaster dan masih barengan Bapak Dedi Sidarta, CEO di consulting.id. Kalau tadi kita sempat bahas ya masalah karyawan ya Pak, masalah tim yang solid. Nah ini kita masih mau in depth ya. Gimana sih Pak cara melatih karyawan ini supaya bisa jadi SDM yang berkualitas dan mandiri? Jadi pengennya sih nggak ngikut-ngikut bos juga ya, tapi bukan bos ya, owner mungkin ya, leadernya nggak ngikut leader doang, tapi dia juga bisa mandiri, bisa punya sensibilitas yang tinggi gitu untuk problem-problem di perusahaan. Siap. Ini materi ini saya ada pernah bahas sih di kita punya website ya. Jadi kita punya satu modul namanya PSF gitu ya, People, System and Finance gitu ya, dalam sebuah bisnis ya. Mestinya ada beberapa langkah di dalam kita bisa membuat suatu karyawan itu untuk bisa membuat seorang tim itu bisa menjadi berkualitas dan mandiri itu, tapi ada langkah-langkahnya ya. Cuma yang pertama kita pikirkan dulu langkah yang di awal adalah sebelum kita mau melatih tim. Berarti kita mesti pikirkan dulu bagaimana kita mencari tim yang berkualitas dan bisa mandiri. Oke. Nangkap ya. Jadi kita nggak bisa bukan kita nggak bisa ya, bahasanya itu kita susah mungkin akan lebih sulit melatih tim yang memang pada dasarnya tidak bisa gitu ya kan. Ya maksudnya mohon maaf mungkin merubah orang kan susah ya, atau kurang mandiri gitu ya. So sebelum kita merubah orang sebaiknya kita mencari orang dulu yang tepat kan gitu ya. Jadi banyak perusahaan cari orang, kalau yang mungkin sekarang yang perusahaan maju-maju ya cari orang itu luar biasa. Biaya dikeluarkan pun luar biasa untuk cari orang. Jadi mulai perekrutan gimana, mulai interviewnya gimana, tesnya gimana, ini harus dipikirin. Nah cuma untuk teman-teman rekan-rekan di Foodpreneur saya kasih tips dulu dah biar tahu sedikit-sedikit kira-kira kalau kita mau cari orang yang tepat gimana ya. So tahap awal waktu kita mau memandirikan orang atau membuat tim kita independen atau berkualitas, maka kita harus tahu dulu bagaimana merekrut orang yang tepat. Nah, so waktu mau merekrut orang yang tepat, kita harus pikirkan dulu apakah orang yang tepat ini mau bekerja di dalam perusahaan kita, gitu ya. Kita pikir gini, kita mau mencari orang yang berkualitas, orang yang pintar, orang yang berakhlak, orang yang gimana pun. Rata-rata mereka juga akan mencari perusahaan yang berkualitas. Ya, ketika perusahaan kita tampak depannya saja nggak berkualitas, kira-kira orang itu akan melamar enggak? Bisa jadi. Bisa jadi ya, tapi rata-rata enggak. Tidak. Nah ya, karena orang-orang yang berkualitas pasti carinya yang perusahaan yang besar-besar, yang tampilannya castingnya juga bagus, promisnya banyak dan memang dilakukan gitu ya. Nah, so waktu kita mau melakukan perekrutan, pastikan dulu bahwa perusahaannya kita ini layak untuk dimasukin oleh mereka. Dengan cara apa? Misal kita cari kantor mungkin agak lumayan. Oh Pak, saya perusahaan masih baru nih Pak, belum punya budget. Oke, boleh enggak mungkin waktu interview jangan di kantor tapi di luar supaya nggak kelihatan kantornya jelek misal gitu ya. Mohon maaf ya misal kantornya kurang baik gitu ya. Kita mungkin bisa di interview di luar. Atau kalau punya budget lebih kita boleh kan misalnya kita sewa kantor yang misalnya co-working space atau mungkin yang ya kantor-kantor yang bisa disewain lah gitu ya. Jadi kelihatannya kantornya bukan di rumah gitu, meskipun kita produksinya di rumah gitu ya. Jadi kita tampilkan dulu yang baik, tapi jangan berpura-pura baik kepada tim kita gitu ya. Kedua, waktu kita melakukan perekrutan, berarti rata-rata orang-orang sekarang kan generasi milenial nih gitu ya. Nah mereka kalau mau cari kerja rata-rata mereka kan browsing dulu kan, benar ya. Perusahaannya kayak gimana sih, cari dulu websitenya apa, Instagramnya apa, terus Facebooknya apa, YouTube-nya ada enggak, channelnya siapa, mereka kan cari. Nah bayangkan kalau perusahaan kita mau buat perekrutan tenaga yang baru, tapi ternyata tim kita waktu cari kita punya website nggak ada, atau kita punya website tapi websitenya jadul, udah lama nggak ada update gitu ya, sudah isinya juga nggak bermutu semua gitu ya. Cari di Instagram nggak ada, Facebook, YouTube nggak ada. Nah bagaimana mereka mau ngelamar? Apalagi cari Google Maps gitu ya. Ini cari alamat aja susah gitu ya. Tambah mereka mau ke tempat kita malas gitu ya. Saya ngalamin dulu waktu kantor kita awal pertama kali cuma di depan ruang tamu, yang lamar setengah mati. Nggak ada yang lamar, maksudnya nggak ada yang lamar ya.
jarang yang melamar. Oh gitu. Ya, depan ruang tamu, karena pertama kali kita buka kantor, pertama kali depan ruang tamu. Di depan ruang ya. tamu yang... Setelah kita pindah ke satu tempat yang bagus, wah yang lamar ningkatnya bukan 5-10 kali, bisa 50 kali ningkatnya. 50 kali luar biasa ya. Jadi ningkatnya The banyak power banget. of tempat The ya. power of tempat, jadi salah satu hal gitu ya. Nah Yeah. itu kita mesti pikirkan dulu. Terus yang kedua, waktu pasang lowongan kerja, ini saya ngomong nggak panjang nggak apa-apa ya ini ya. Iya nggak apa-apa Oke, Pak, ya, santai. biar rekan-rekan food planner juga tahu gitu ya. Iya, Nah, malah kita seneng dapat ilmu banyak. Oke, siap. Nah, yang kedua, habis tempat kita bagus, bagaimana cara kita masang lowongan kerja itu juga dipikirin. Satu, jangan sekarang pasang lowongan kerja di koran. Bukan hanya bukan nggak boleh di koran gitu ya, cuma jangan hanya di koran ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong sosial banyak, media sosial banyak, di online lah, Instagram lah, Jobstreet lah, apalah ya, saya nggak sebut merek, banyak sekali ya, Jobs ID dan sebagainya, itu banyak sekali tempat untuk memasang lowongan kerja yang mana yang mencari sangat banyak daripada kita pasang di satu media, hanya media offline tertentu ya. Terus bagaimana cara masangnya gitu ya, itu harus perhatikan juga. Rata-rata orang pasang lowongan kerja cuma pasang gini, oke saya pasang lowongannya adalah misal bagian accounting ya, ini yang mayoritas. Habis itu tulis lagi pinggirnya, kualifikasi adalah umur di bawah sekian tahun ya, harus lulusan A, bertanggung jawab, bisa naik sepeda motor, punya SIM A, SIM B, SIM C gitu, semua ditulisin gitu ya. Nah terus lamar ke email ini gitu ya, wis sudah selesai gitu ya. Kira-kira kalau kita ngelihat kayak gitu menarik nggak lowongannya? Kurang. Biasa aja kali ya. Aku nggak enakan gitu orang kurang. Biasa aja kali ya, orang semua juga masangnya sama. Nah bagaimana kita bisa dilamar kalau misalnya kita ternyata kita pasangnya dengan cara yang sama. Nah so kita mesti mikirin gitu ya. Kemarin saya sempat lihat di salah satu ya grupnya foodies juga gitu ya, pasang apa namanya lowongan kerja keren nih. Nggak keterima kerja, pasang aja lamar di tempat kami gitu, bahasanya kayak gitu. nyeleneh. Iya. Nggak keterima kerja, coba aja lamar tempat kami, itu nyeleneh gitu ya. Nah, menarik ya, menarik. Tapi bukan hanya bahasanya menarik, cuma gini, tambahin lagi, orang mau kerja ke tempat kita karena ada sesuatu yang mereka inginkan. Dan waktu mereka melamar, berarti kita ada promis yang bisa mereka dapatkan di sana. So kita mesti pikirkan waktu pasang lowongan kerja, apa sih keuntungan pelamar waktu melamar di tempat kita. Nah ini di provide di dalam iklan. Jadi misal, oh tempat kami menyediakan tunjangan A, B, C, D, F, G. Untuk jenjang tertentu dapat fasilitas A, B, C, D, F, G. Untuk ini dapat misalnya ada umroh misal gitu ya. Dapat umroh apa misal. Tapi itu gak bohong ya, kita sebutkan apa yang kita punya. Jadi kita pikirkan yang terbaik yang kita punya, yang bisa kita provide ke tim. Nah itu tampilkan kepada flyer atau kepada lowongan kerja yang kita pasang. Saya melakukan itu waktu itu dari angka pernah lowongan di satu media online tertentu, satu kali lamaran 100. Begitu tak ganti 500 lebih yang melamar. Ya cuma hanya karena kita mengganti profile kita apa. Padahal kita waktu itu konsultan yang cuma ya levelnya ya baru juga, belum banyak klien. Cuma diganti tweet gini, yang lamar banyak. Nah, karena ngasih tahu provide apa yang dikasih gitu ya. Nah, dari situ baru kita bisa menyeleksi. Karena dari 100 orang yang hadir, belum tentu 100 orang itu berkualitas. Tapi kalau dari 500 orang yang hadir, maka kita lebih banyak untuk bisa seleksi. Nah, ini dipikirin dulu ya. Dan macam-macam. Itu rekrutmen, ini baru rekrutmen tuh. Cara berpikir aku suka banget. Nah, ngerti ya. Jadi kita pikir dulu dari rekrutmen dulu gimana caranya. Habis rekrutmen, ini kita ngomong mandiri intim nih. Dari rekrutmen, sekarang yang proses kedua, orang masuk di dalam perusahaan seringkali adalah mereka cuma masuk terus rata-rata ya, tuh kamu sama seniornya itu tuh belajar sama situ, ya belajar sama sana tuh, belajar sama seniornya. Pertanyaan saya, emang seniornya gak punya kerjaan? Banyak kerjaan toh? Nah, so waktu kita mau ngasih dia kerjaan, gimana caranya? Susah kan? Akhirnya dia plongo gitu ya, plongo, tanya sama siapa, nggak tahu juga, seniornya juga banyak kerjaan. Nah, so kita harus buat namanya satu guidance untuk tim. Gitu ya. Satu, mulai dari apa yang harus dia kerjakan, gitu ya. Dua, apa yang harus dia bertanggung jawab kepada siapa. Ketiga, manual booknya apa.
keempat, caranya gimana. Nah ini mungkin yang belum dilakukan oleh banyak perusahaan. Mereka belajar cuma ya wis pokoknya jalan diajarin aja. Nah cuma kalau kita pikirkan, kalau tim kita sudah kita provide gitu ya, sebuah manual book, sebuah video, I don't know macam-macam ya caranya ya. Menarik video. Ya, menarik video menarik ya. Sekarang milenial kita sendiri baca Iya. buku sama lihat video lebih senang lihat video kan. Iya, betul. Nah mungkin kita bisa provide video. Oh cara melakukan ini adalah ini tugasmu A B C D E, caranya A B C D E. Jadi waktu mereka datang di dalam perusahaan kita provide nih. Nah ini yang kamu lakuin. So mereka akan lihat. Oh iya. Bagus lagi kalau di dalam videonya kita bahasanya kalau di online itu namanya e-course atau e-learning. Ya e-learning lah bahasanya ya. Nah di dalam e-learning internal yang kita dikasih tes. Bayangin itu ya, misal di dalam restoran bagaimana cara melayanin atau menggreeting seorang customer ya, ditunjukin videonya, habis dites ya, dan tesnya semua online. Bayangin ya, kalau lulus tes baru bisa lanjut ke video berikutnya, tes lagi lanjut video berikutnya. Nah waktu kita ngajarin timnya nggak perlu lama-lama, itu ajarin selesai. Iya. Ya kan? Iya, tapi jadi nangkap ya. Jadi kita buatin on e-course, e-learning, mereka belajar tes, nggak perlu orang lagi untuk ngajarin. Dan mereka langsung ngerti. Oh ya, saya harus ngajarin gini. Ya. Saya dulu, ada pertanyaan enggak Mbak Mutia mungkin? Enggak, itu tadi langkah untuk nyari SDM yang berkualitas dan mandiri. Aku suka banget sih dari awalnya emang kita juga punya strategi itu untuk nyari mereka yang emang berkualitas gitu. Nah, itu masih panjang nih, masih ada lagi. Cuma saya tambahin lagi dikit lah ya biar enggak nanggung. Tadi kan sampai kita gimana cara ngajarinnya. Habis itu kita harus mikir juga, kalau habis diajarin kita yakin dan percaya bahwa orang yang diajarin itu ada orang yang cepat menangkap dan ada orang yang kurang bisa menangkap. Maka kita harus tahu mana orang yang boleh dikasih reward lebih, mana orang yang sama biasa-biasa aja. Ya, so kita harus nilai kan. Nah maka kita perlu namanya penilaian atau namanya kita perlu KPI, Key Performance Indicator. Jadi kita tahu tim kita waktu diajarin, waktu di lapangan mereka bisa sampai ke level yang mana. Maka mereka akan otomatis akan tergerak kalau indikator yang kita pas gitu ya. Misalnya begini, timnya kita level inisiatifnya berapa gitu ya, maka mereka akan coba, oh ya saya di KPI ada inisiatif nih, maka saya akan berusaha untuk inisiatif ya. Terus misalnya ngomong lagi level keterlambatan gitu ya, terlambat enggak, oh level penyelesaian pekerjaan dan sebagainya, itu dinilai semua. Jadi habis direkrutnya baik, diajarnya baik, habis diajar baik, maka kita harus nilai dengan baik. Ya, jadi tahu mereka akan berjuang sendiri untuk bisa mencapai level tertentu supaya dapat KPI yang baik. Tentunya ada reward dan punishment. Ada. Kalau level yang seperti ini nilainya ada reward apa, akan lebih tapi ada punishment juga. Kalau di bawah ini dapat apa? Ya, karena yakin dan percaya tim kita tidak mungkin semuanya orang senang dikasih reward. Ya, apalagi orang Indonesia gitu ya, atau bukan orang Indonesia. Rata-rata orang itu rata-rata banyak orang yang punishment. Mereka berjalan bukan karena dikasih iming-iming sesuatu, tapi mereka berjalan karena takut tidak mendapatkan sesuatu. Iya, benar. Nangkap ketakutan ini. Kita harus mikir rewardnya apa, punishmentnya apa. Gitu. Karena aku percaya sih kalau bekerja tuh enaknya dijalani dengan senang ya, bukan dengan ketakutan gitu. Baik, tapi ya aku juga percaya sih Pak, kan kalau misalnya manusia itu pasti ada momen dimana dia lagi on atau lagi off, ya kan? Nah, kalau misalnya karyawan ini lagi ngalamin penurunan performa nih, nah gimana cara yang kita lakukan untuk apa ya istilahnya negur tapi bukan teguran keras? Cara yang baiknya seperti apa Pak? Nah, ini nyambung ke langkah keempat nih Mbak Mutia. Jadi habis di training, dikontrol ya, terus direkrut, di training, dikontrol ya. Terus berikutnya diapain? Bahasanya gini, kita tidak hanya bisa mentraining tim kita itu hanya skillnya gimana. Tapi kalau kita bahasanya skill itu kalau misalnya kita cara masak, cara administratif itu kan ngomongnya hard skill. Ya. But kita juga perlu latih mereka dalam sisi soft skillnya seperti apa. Bagaimana mereka punya mindset, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka bisa nge-leading orang, maksudnya memimpin orang gitu ya. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan pekerjaan, bagaimana mereka ketika down, mereka harus ngapain. So, kita perlu namanya pelatihan atau apa ya, briefing gitu ya. Kita perlu briefing dengan tim kita supaya mereka itu misalnya down, mereka sudah tahu sendiri dari briefing yang kita sampaikan gitu. Jadi
Kita nggak perlu negur, tapi mereka akan otomatis ingat. Oh ternyata gini. Cuma nggak bisa ideal. Ya kita ngomong oh ternyata mereka turun terus di briefing terus mereka ngerti. Sometimes mereka ngerti kalau kita briefingnya pas. Ya. Tapi sometimes mereka juga nggak ngerti karena kadang-kadang ada orang yang karakternya itu tidak bisa tidak to the point. Tidak bisa tidak to the point. Jadi harus to the point gitu ya. Harus to the point. So ya kita mungkin perlu harus kita tegur. Ya. But gini, bagaimana cara negurnya kan gitu toh? Pastikan Anda sebagai pimpinan gitu ya, sebagai foodpreneur, pengusaha foodpreneur di Indonesia, waktu kita menegur tim kita, pastikan yang ditegur bukan karena sifatnya. Tapi karena pekerjaannya. Banyak yang keliru gitu ya. Aku negur karena orang ini ngeyelan gitu ya. Misal ngeyelan itu bahasanya apa ya bahasa Indonesia ya? Itu lah ya, apa susah dibilangin. Nggak bisa juga. Itu kan kita nggak bisa langsung tegur. Kecuali kita punya teknik sendiri untuk negurnya gimana. Nah kita tegur apanya? Kamu ini pekerjaannya nggak beres, bla 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 bla. Jadi nggak masuk ke personal. Ya di level tertentu kalau kita sudah bisa punya satu teknik sendiri untuk masuk ke personal, silakan kamu tegur personalnya. Tapi kalau belum sampai ke personal, kita mau negur personal, bisa jadi mereka bahasanya mutung gitu ya, bahasanya itu apa ya, marah dan akhirnya sudah lah besok nggak masuk. Nah bayangin kalau rame-rame nggak masuk orang dalam perusahaan terus nggak masuk semua, kira-kira kita bisa bekerja nggak? Ya kan matang juga. Jadi mimpin nggak bisa dengan skill aja gitu ya. Kita mimpin tim nggak bisa hanya dengan oh aku punya kekuasaan, aku punya uang, nggak bisa. So kita harus mimpin dengan hati, bahasanya gitu. Dengan hati. Kayak inilah ya. Saya kalau sebut nama nanti dipikir kampanye saya. Gitu ya pokoknya. Inilah ya, mimpin dengan hati, bahasanya gitu. Pokoknya segala sesuatu emang harus kita suka, kita cinta ya, pakai hati ya, itu benar. Begitu ya. Terima kasih loh Bapak Deddy Sidarta. Sama-sama Mbak Mutia. Sekali lagi CEO di consulting.id. Jadi kalau misalkan kamu pengen lebih kenal sama Bapak Deddy, boleh di follow Instagramnya. Jangan lupa Deddy Sidarta ya. Deddy Sidarta. Atau di consulting.id. Oke. Tadi kita udah ngebahas masalah profit tanpa menambah modal. Kita juga ngebahas cara ampuh mencegah kerugian. Terus menjalankan SOP yang baik seperti apa. Dan tadi kita ngomongin tentang masalah tim itu sendiri di sebuah perusahaan kamu gitu. Sekian podcast kali ini, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Deddy Sidarta. Sama-sama Mbak Muti. Kalau gitu Mutia Fatia juga pamit. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa subscribe foodies.id karena banyak banget nih materi untuk para foodpreneur yang mau mengembangkan bisnisnya, mulai dari marketing, operation, finance, bahkan sampai legal. Ya udah kalau gitu Mutia Fatia pamit. Sampai jumpa.